Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatullah Laika, NIM 2008-10-10-2031. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS, yaitu merangkum buku Miftah Al-Nur, Safia, Amsilatu Al-Tasrif, dan Kamus. Berikut penjelasannya. Pertama, saya akan bahas mengenai kalam terlebih dahulu. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan susunan bahasa Arab yang disengaja. Lafaz atau kata adalah suara huruf hijaiyah yang mengandung arti seperti Ali, yang merupakan nama orang yang tersusun dari 3 huruf hijaiyah, yaitu iya, ain, dan lam. Contohnya lagi fa'ala, yang berarti dia telah bekerja, tersusun dari 3 huruf hijaiyah, yaitu lam, ain, dan fa. Murakkab adalah susunan yang beberapa kata minimal 2 kata. Contohnya fa'ala aliyun, Ali telah bekerja. Kemudian yaitu mufid. Mufid adalah perkataan yang memberi suatu faedah. Contohnya qoma aliyun, berfaedah bahwa Zaid telah berdiri. Arti mufid adalah kalimat yang cukup jelas, artinya tidak memerlukan pertanyaan atau jawaban selanjutnya. Selanjutnya yaitu bil wad'i, adalah disengaja. Jadi kalam merupakan kata yang disengaja di dalam keadaan sadar. Kalam harus berbahasa Arab. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Yang pertama yaitu isim. Isim adalah kata benda. Isim dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan bilangan dan berdasarkan jenisnya. Berdasarkan bilangannya itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu isim mufrad yang berarti kata tunggal, isim tasniyah yang berarti kata ganda, dan isim jamak yang berarti lebih dari 2 kata. Berdasarkan jenisnya isim dibagi menjadi 2, isim muannats dan isim muzakkar. Untuk lebih jelas mengenai isim muannats dan isim muzakkar, saya akan menjelaskan pada tahap selanjutnya. Jenis kata dalam bahasa Arab yang kedua yaitu fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Contohnya dahaba yang berarti telah pergi, kataba yang berarti telah menulis. Jadi tidak semua fi'il adalah kata kerja, tapi setiap kata kerja sudah pasti fi'il. Contohnya soluha yang berarti telah baik atau sama dengan kata sifat. Para ahli nahwu mendefinisikan fi'il sebagai berikut. Fi'il adalah kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Jadi setiap kata kerja atau kata sifat yang berkaitan dengan waktu seperti telah, sedang, dan akan itu termasuk fi'il. Fi'il sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fi'il madhi. Fi'il madhi yaitu menggunakan keterangan waktu, telah terjadi di masa lalu. Contohnya alima yang berarti telah mengetahui. Contoh kalimatnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu alimallahu annakum kuntum tahtanun. Yang berikutnya yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari yaitu menggunakan keterangan waktu yang sedang berlangsung atau akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya ya'lamu yang berarti sedang mengetahui. Kemudian yaitu fi'il amr. Fi'il amr yaitu menggunakan kata kerja perintah. Contohnya i'lam, berarti ketahuilah. Yang terakhir yaitu fi'il nahi. Fi'il nahi adalah kata kerja yang berarti mencegah. Wazannya yaitu la taf'al, la taf'il, la taf'ul. Contohnya lafat kataba fi'il mudhari'nya, yaktubu fi'il nahinya, yaitu dengan mengganti huruf terakhir dengan sukun, ganti huruf awal dengan tak, dan tambahan lam sebelum tak, sehingga la taktub, berarti jangan menulis. Jenis kata dalam bahasa Arab yang ketiga yaitu huruf. Huruf adalah huruf hijaiyah yang memiliki arti baik terdiri dari 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Jadi bukan semua huruf hijaiyah itu termasuk jenis huruf. Contohnya A yang berarti apakah, B yang berarti dengan, ta yang berarti sumpah, fa yang berarti maka, sa yang berarti akan, k yang berarti seperti, li yang berarti untuk, dan wa yang berarti dan. Semua huruf tersebut merupakan 1 huruf hijaiyah yang punya arti. Sedangkan yang 2 huruf hijaiyah yang punya arti, contohnya min yang berarti dari, an yang berarti dari, lan yang berarti tidak akan. Selanjutnya 3 huruf hijaiyah yang punya arti, contohnya yaitu saufa yang berarti akan. Berikutnya yaitu tanda-tanda kalimat isim. Yang pertama yaitu mengandung huruf panggil, contohnya billah. Yang kedua musnad ilaih atau sebagai subjek, contohnya huwallahu. Yang ketiga mengandung al atau alif lam, contohnya yaitu ar-rajulu. Yang keempat mengandung tanwin, contohnya yaitu kitabun. Yang kelima mengandung jer karena 1 huruf jer, contohnya minal musyriki yang artinya dari timur, menjadi mudlaf ilaih, contohnya Rasulullah yang berarti Rasulullah. Yang ketiga ikut pada yang jer, contohnya bismillahirrohmanirrohim. Huruf jer ini terdiri dari beberapa kata atau susunan huruf. Contohnya min yang berarti dari, ila yang berarti kepada, hatta yang berarti sehingga, hola yang berarti kecuali atau selain, ada yang berarti kecuali atau selain, ala yang berarti di atas,
fi yang berarti di dalam, an yang berarti dari, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai isim mu'rob dan isim mabni. Isim mu'rob. Isim mu'rob berarti berubah. Mu'rob adalah kelompok kata yang bisa berubah keadaan huruf akhirnya sesuai dengan kedudukan kata tersebut. Contohnya Allahu, Allahi, Allaha. Allahu di sini huruf terakhirnya berharokat dhamma. Allahi di sini huruf terakhirnya berharokat kasroh, dan Allaha huruf terakhirnya berharokat fathah. Pembagian mu'rob dibagi menjadi dua, yakni perubahan harokat dan perubahan huruf. Perubahan harokat seperti isim mu'rob, mufrad, isim mufrad, yaitu kata tunggal. Contohnya malun, malan, malin. Malun sendiri adalah rafa, malan yang berarti nasab, dan malin yang berarti jar. Pengertian isim mu'rob dan isim mabni serta macam-macam serta contohnya. Yang pertama kita akan membahas isim mu'rob. Pengertian isim mu'rob sendiri adalah isim yang bisa berubah keadaan akhirnya sesuai dengan keadaan i'robnya. Contohnya Allahu, Allaha, dan Allahi. Allahu di sini berakhiran dhammah karena menunjukkan rafa, sedangkan Allaha berakhiran fathah karena menunjukkan nasab, sedangkan Allahi berakhiran kasroh ini menunjukkan jar. Pembagian mu'rob dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan perubahan hurufnya dan berdasarkan perubahan harokatnya. Berdasarkan perubahan harokatnya itu dibagi menjadi salah satunya yaitu isim mufrad. Isim mufrad sendiri adalah kata tunggal. Contohnya yaitu malun, malan, dan malin. Malun sendiri ini adalah bentuk rofaknya, sedangkan malan di sini adalah bentuk nasabnya, sedangkan malin di sini adalah bentuk jarnya. Sedangkan malun sendiri artinya yaitu sebuah uang. Contoh yang kedua yaitu tajirun, tajiron, dan tajirin. Tajirun di sini yang berarti adalah pedagang. Yang kedua yaitu isim jamak muannats salim. Isim jamak muannats salim ini adalah isim yang mengandung makna perempuan yang banyak. Rumusnya adalah penggantian ta marbutoh dengan alif ta. Seperti misalnya kata barokatun yang artinya berkah itu adalah bentuk muannatsnya, sedangkan bentuk muannats salimnya barokatun. Contoh berikutnya yaitu jamaatun yang merupakan bentuk muannatsnya, sedangkan bentuk muannats salimnya yaitu jamaatun. Selanjutnya hurriyatun merupakan bentuk muannatsnya, sedangkan bentuk muannats salimnya hurriyatun. Catatan jika rafa pakai doma, jika di akhir kata pakai doma jika rafa, jika nasab di akhir kata pakai fathah, jika jar di akhir kata pakai kasroh. Yang berikutnya yaitu isim jamak taksir. Jadi berdasarkan perubahan harokat, isim mufrad itu salah satunya yaitu terdapat di isim jamak taksir. Isim jamak taksir sendiri adalah isim yang mengandung makna banyak, tidak beraturan, hanya untuk kata benda. Rumusnya yaitu jadi jamak mufrad, dari jamak mufrad fa'alun, fa'ilun, fa'ulun, fi'alun. Jika seperti bentuk di atas maka jamak taksirnya adalah af'ilatun. Contohnya bentuk mufradnya kitabun, maka jamak taksirnya yaitu aktibatun. Kitabun sendiri artinya adalah buku. Selanjutnya jika jamak mufradnya itu fa'lun, maka bentuk jamak taksirnya adalah af'ulu. Contoh bentuk mufradnya itu harfun yang artinya surat, maka jamak taksirnya adalah ahrufu. Jika tidak bisa dijamak dengan af'ulu, maka pakai af'ulun, af'alun. Selanjutnya jika jamak mufradnya itu fa'ilun atau fa'lun, maka pakai fa'ulun sebagai jamak taksirnya. Contohnya mufradnya yaitu tajirun, maka jamak taksirnya yaitu tajurun. Tajirun sendiri berarti yaitu pedagang. Selanjutnya jamak dari isim mufrad fa'ilun, fa'lun, fi'lun, fa'alun, fa'lun, maka pakai jamak taksir fi'alun. Contoh mufradnya yaitu abdun yang artinya budak, maka jamak taksirnya yaitu ibadun. Selanjutnya jika jamak dari isim mufrad fu'lah atau fu'latun, maka menggunakan fu'alun. Contoh mufradnya yaitu suratun yang artinya surat, maka jamak taksirnya suwarun yang artinya adalah surat-surat. Mufradnya kubro atau besar, maka jamak taksirnya yaitu kubarun. Selanjutnya jamak dari isim mufrad fi'latun, maka pakai fi'alun. Contohnya yaitu mufradnya nikmatun yang artinya adalah nikmat, jamak taksirnya yaitu ni'amun. Selanjutnya jamak dari isim mufrad yang bermakna sifat, maka pakai fa'la. Contoh mufradnya halikun yang artinya yang rusak, jamak taksirnya halka yang artinya yang rusak tapi jamak. Selanjutnya yaitu jamak dari isim sifat berwazan fa'ilun, maka pakai salah satu atau dicocokkan saja dengan fu'alun, fu'alun, fa'alatun. Contohnya yaitu mufrad adilun yang berarti adil, maka taksirnya
udalun. Contoh lagi mufrad dari qori'un, maka taksirnya yaitu qurra'un. Qori'un sendiri yaitu artinya kontinental. Selanjutnya mufrad dari kamilun yang artinya menyelesaikan atau seluruh atau penuh, maka jamak taksirnya kamalatun. Itu selanjutnya macam-macam jamak taksir, yaitu di dalamnya jika jamak dari isim sifat berwajan fa'ilun maka pakai fu'alau. Contohnya yaitu mufrad karimun, maka jamak taksirnya kuramaun. Selanjutnya jika jamak dari isim sifat berwajan fa'ilun yang terdiri dari bina mudhoaf atau nakis, contohnya itu mufradnya sadidun, maka taksirnya adalah asiddau. Mufradnya itu sakiyun, maka taksirnya askiyau. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam isim mu'rob. Jika ditinjau dari perubahan hurufnya, itu terdiri dari berbagai macam isim. Yang pertama yaitu isim tatsniyah. Isim tatsniyah sendiri adalah isim yang bermakna dua. Rumusnya itu berlaku untuk muzakkar dan muannats. Rumus isim tatsniyah sendiri yaitu ada dua, tergantung kedudukan katanya. Yang pertama itu ditambahkan ani pada akhir kata atau ditambahkan aini pada akhir kata, itu tergantung kedudukan katanya. Contohnya malani, malaini, bimalaini. Malani merupakan rafa, sedangkan malaini merupakan mashab, sedangkan bimalaini merupakan jar. Malani sendiri artinya uang, dua uang. Yang kedua adalah tajironi, tajiroini, litajiroini. Ya, tajironi itu merupakan rafa, tajiroini merupakan mashab, litajiroini merupakan jar. Selanjutnya kitabani merupakan rafa, kitabaini merupakan nashab, sedangkan bikitabaini itu merupakan jar. Contohnya pada kata malani, malaini, bimalaini. Malani merupakan rafa, sedangkan malaini merupakan bentuk nasab, sedangkan bimalaini merupakan bentuk jar. Malani sendiri adalah artinya dua uang. Yang kedua tajironi, tajiroini, litajiroini. Tajironi merupakan rafa, tajiroini merupakan nasab, litajiroini merupakan bentuk jarnya. Tajironi sendiri merupakan dua pedagang. Kemudian kitabani merupakan rafa, kitabaini merupakan nasabnya, sedangkan bi kitabaini merupakan bentuk jarnya. Selanjutnya yang termasuk dalam isim mu'rob berdasarkan perubahan hurufnya yaitu isim muzakkar salim. Isim muzakkar salim adalah isim yang menunjukkan laki-laki yang berjumlah banyak. Rumusnya yaitu waw nun atau ya nun di akhir katanya. Tergantung kedudukan katanya juga. Seperti waw nun itu untuk rafa dan ya nun itu untuk bentuk kata atau kedudukan kata nasab dan jar. Contohnya baituna, baitaina, ila baitina. Baituna merupakan rafa, sedangkan baitaina merupakan nasab dan ila baitina merupakan jarnya. Contoh lagi yaitu tandimun merupakan mufradnya, tandimuna merupakan rafanya, tandimaina merupakan nasabnya, dan ala tandimina merupakan bentuk jarnya. Contoh lagi famisun merupakan bentuk mufradnya yang berarti adalah kemeja. Bentuk rafanya komisauna, bentuk mashabnya komisoina, bentuk jarnya fi komisina. Selanjutnya isim yang termasuk isim mu'rob berdasarkan perubahan hurufnya yaitu isim yang 6 atau asma'us sitan yang terdiri dari abun, ahun, hamun, fau, dau, dan hu dan hanu. Waktu rafa mereka menggunakan waw, waktu nasabnya menggunakan alif, dan jarnya menggunakan ya. Rafa itu jika sebagai subjek, nasab jika sebagai objek, dan jar jika didahului huruf jar pada kata asma'u sitan. Sebagai contoh pada isim 6 abun. Jika sebagai rafa contohnya yaitu kana abuhu masariron. Nah, artinya bapak keduanya jahat. Jika bentuk nasabnya yaitu Ahmad laisa aba ahadin. Ahmad bukan ayah seseorang. Sedangkan bentuk jarnya contohnya yaitu Abu Bakarun ila abika. Abu Bakar ke ayahmu. Bentuk rafa isim 6 ahun yaitu ahuna muslimuna yang artinya saudara kita muslim. Sedangkan bentuk nasabnya contohnya yaitu Abu Bakarun laisa ahohu. Abu Bakar bukan saudaranya. Sedangkan bentuk jarnya contohnya yaitu Muhammadun
bi ahika, Muhammad dengan saudaramu. Selanjutnya isim 6 hamun. Contoh bentuk rafaknya yaitu nadoroni hamuka, mertuamu melihatku. Contoh bentuk nasabnya yaitu ro'aitu hamaka, saya melihat mertuamu. Sedangkan contoh bentuk jarnya adalah dakhaltu ila hami nabilatun, saya masuk pada mertua Nabilah. Contoh isim 6 pada fau. Contoh sebagai rafanya dzalika fauka, itu mulutmu. Sedangkan bentuk nashabnya adalah inna faka nadifun, mulutmu bersih. Sedangkan bentuk jarnya alma'u ila fihun, air ke mulutnya. Isim 6 dau. Contoh rafaknya yaitu dau malin, artinya yang punya harta. Da malin artinya yang punya harta sebagai objek tapi. Jika bentuk jarnya yaitu ala di malin, yang artinya di atas yang punya harta. Untuk isim 6 hanu. Bentuk rafaknya yaitu hanu kawasihun, anumu kotor. Bentuk nasabnya yaitu anna hanaka jamilin, sungguhnya anumu indah. Selanjutnya contoh bentuk jarnya yaitu fi hani kilmain, yang artinya di anumu terdapat air. Selanjutnya yaitu isim mankus. Isim mankus sendiri yaitu isim yang bersyarat sebelum huruf ya lazimah harus berharokat kasroh. Contohnya yaitu kodi. Selanjutnya zani. Bentuk rafa, nasab, dan jarnya yaitu saat nasab ya diberi fathah, kalau saat rafa dan jar disesuaikan atau dikira-kirakan. Contohnya bentuk rafa yaitu al-qadi, yang berarti hakim. Bentuk nasabnya yaitu al-qadiyah. Bentuk jarnya yaitu fi al-qadi. Selanjutnya azani, yang berarti yang berbuat zina. Bentuk nasabnya azaniyah, bentuk jarnya ilazani. Untuk selanjutnya yaitu isim makshur. Isim makshur adalah isim yang bersyarat sebelum alif lazimah berharokat fathah, harus berharokat fathah. Untuk ketentuan jar, nasab, dan rafaknya semua tidak ada perubahan, hanya dikira-kira saja. Contohnya yaitu al-fata, yang artinya pemuda, al-mistofa, yang artinya yang dipilih, al-huda, yang artinya petunjuk, dan al-wusto, yang artinya pertengahan. Selanjutnya adalah isim yang mudlof atau dirangkai pada yang mutakalim. Maksudnya adalah isim yang huruf akhirnya ditambah yang mutakalim atau pembicara atau saya. Contohnya kitabi. Untuk ketentuan ibrobnya, isim ini dikira-kira saja. Contohnya kitabi dan ummi. Selanjutnya isim-isim yang termasuk dalam isim mu'rob yaitu isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa bertanwin, bahkan meskipun kata tersebut berdiri sendiri. Selain tidak bisa bertanwin, isim ini tidak boleh mengandung harokat kasroh pada huruf terakhirnya, meski didahului huruf jar. Untuk lebih jelasnya mengenai isim ghairu munsharif, kita akan bahas pada berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas isim mabni. Isim mabni adalah kata yang harokat terakhirnya tidak mengalami perubahan walaupun ada beberapa yang mempengaruhinya. Isim mabni sendiri terdiri dari 6 macam. Yang pertama yaitu isim domir. Isim domir adalah isim atau kata ganti. Yang termasuk isim domir seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, dan lain sebagainya. Contohnya isim domir sebagai isim mabni adalah la ilaha illa anta. Kata anta menempati i'rob rafa. Selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata iyyaka menempati i'rob nasab. Selanjutnya i'rob bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata rabbika akhirnya ada domir yang menempati i'rob jar. Yang berikutnya yang termasuk isim mabni yaitu isim isyarah. Isim isyarah adalah isim yang hukumnya mabni kecuali hadani dan hatani, yang hukumnya seperti isim mutsannah. Contoh isim isyarah yang pertama hadihi madrasatun. Hadihi madrasatun. Itu pada contoh tersebut kata hadihi berkedudukan sebagai mubtada dan berada pada marfu. Contoh selanjutnya inna hadhil madrasata wasi'atun. Pada kata yang contoh nomor 2, kata hadihi berkedudukan sebagai isim inna dan berada pada tempat mansub. Pada contoh nomor 3, ata'allamu fi hadhil madrasati. Kata hadihi pada contoh nomor 3 berkedudukan sebagai majrur. Jika dilihat dari contoh di atas, apabila kita lihat hadihi tidak berubah harokatnya yang akhir meskipun berada pada kedudukan i'rob yang berbeda. Macam-macam isim isyarah itu terdiri dari berbagai macam, yaitu yang pertama yang termasuk isyarah yaitu kata hada, yang artinya ini laki-laki, dzalika, danika, dainika, ulaika, haulai, tilka, hadihi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yang termasuk ke dalam isim mabni yaitu isim mausul. Isim mausul adalah isim yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat.
contoh macam-macam dari isim mausul yaitu seperti kata alladzi, ma, man, alladzani, alladzaini dan lain sebagainya seperti yang telah dibahas minggu kemarin. Contoh isim mausul yang termasuk dalam isim mabni yaitu kalimat berikut ini. Koma manjalasa. Contoh yang kedua yaitu sami Allahu liman hamida. Dari kedua contoh di atas meski dalam keadaan i'rab rafa maupun khafat, kata man tetap harokatnya yakni mabni sukun. Isim istifham. Isim istifham adalah isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang sama atau kata tanya. Kata tanya di sini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah ma yang artinya adalah apa. Contohnya madza yang artinya apa, bima yang artinya dengan apa, amma yang artinya tentang apa, madza yang artinya kenapa. Yang kedua adalah man yang artinya adalah siapa. Contohnya liman milik siapa, mahaman bersama siapa. Yang ketiga adalah aina yang berarti di mana. Contohnya ila aina kemana. Selanjutnya min aina artinya adalah dari mana. Yang keempat adalah mata yang artinya adalah kapan. Contohnya adalah ila mata sampai kapan. Selanjutnya mundu mata yang artinya sejak kapan. Contoh berikutnya adalah mundu mata yang artinya adalah sejak kapan. Macam-macam kata tanya yang berikutnya adalah kam yang artinya adalah berapa. Contohnya bikam yang artinya adalah berapa. Selanjutnya kaifa yang artinya bagaimana. Contohnya kaifa haka yang artinya bagaimana kabarmu. Selanjutnya ayu yang artinya yang mana. Contohnya li ayi artinya untuk apa. Fi ayi yang artinya di mana. Bi ayi yang artinya dengan apa. Catatan ada dua lagi kata tanya yaitu hal dan a bermakna apakah, namun dikategorikan sebagai kata bantu atau harf. Jadi tidak termasuk istifham. Selanjutnya adalah isim syarat. Isim syarat di sini adalah kata yang di belakangnya membutuhkan jawaban. Kalimatnya adalah man, yang artinya adalah barang siapa atau siapapun. Contohnya man jada wajada, barang siapapun yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Contoh berikutnya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Yang artinya maka barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah, maka dia pasti terlihat balasannya. Selain man juga ada ma yang berarti apapun. Mahma yang berarti kapanpun, mata yang berarti kapanpun, ayyana yang berarti di mana, aina yang berarti dimanapun, anna yang berarti bagaimanapun, haituma yang berarti dimanapun, kaifama yang berarti bagaimanapun, ayu yang berarti apapun. Dan menjadi catatan yaitu isim syarat di belakang katanya pasti ada kata pun. Selanjutnya yaitu isim fi'il. Isim fi'il adalah kata isim yang bermakna seperti kata kerja tapi tidak punya ciri khusus kata kerja. Menurut waktunya isim fi'il dibagi menjadi 3 yaitu madi, mudhari, dan amr. Madi adalah kata lampau. Contohnya haihata yang berarti jauh, satana yang berarti beda, sur'ana yang berarti cepat. Mudhari adalah kata yang sedang dilakukan seperti yaktubu yaitu sedang nulis. Sedangkan amr adalah kata perintah. Contohnya ihi yang berarti tambahlah, hayya yang berarti cepatlah. Halumma ilayya yang berarti kesini. Haita yang berarti cepatlah. Sohu yang berarti diamlah. Aminu yang berarti kabulkan. Selanjutnya kita akan membahas isim menurut bentuk khusus dan bentuk umumnya. Dibagi menjadi dua yaitu isim nakiro yang merupakan bentuk umum dan isim ma'rifah sebagai bentuk khusus. Bentuk umumnya yaitu menggambarkan ciri-ciri umum dari sebuah isim. Contohnya rojulun yang berarti laki-laki, kitabun yang berarti kitab, malun yang berarti uang. Sedangkan bentuk khusus atau ma'rifah ciri-cirinya yaitu berupa nama atau alam. Contohnya Muhammadun, Aliyun. Yang kedua yaitu mengandung alif lam. Contohnya yaitu ar-rajulu, al-kitabu, al-malu. Yang ketiga yaitu mengandung isim isyarah. Contohnya seperti hadza, dzalika, dan tilka. Hadza sendiri yaitu berarti ini, dzalika yang berarti itu, tilka yang berarti itu, muannats. Kemudian yaitu mengandung isim mausul atau kata sambung. Kalau yang tadi isim isyarah yang berarti kata tunjuk, sekarang isim mausul yang berarti kata sambung. Contohnya itu alladzi, alladzani, alladzina. Untuk lebih jelasnya ada di PDF. Selanjutnya mengandung isim domir atau kata ganti. Contohnya yaitu huwa, huma, huma, hiya. Selanjutnya yaitu mengandung idhofah atau disandarkan dengan ma'rifah. Contohnya yaitu kitabun. Kitabun di sini adalah nakiro, sedangkan kitabullahi menjadi kitabullahi karena disandarkan dengan kata yang mengandung alif lam, maka bukan nakiroh. Yang terakhir yaitu mengandung mutado atau
atau makna yang berarti dipanggil. Contohnya ya rojulu. Kemudian kita akan bahas mengenai idlofa. Idlofa adalah menyandarkan isim pada lafaz lain. Yang pertama yaitu isim yang disandarkan yang disebut dengan mudlof, yang sedangkan isim yang kedua disebut mudlof ilaih. Mudlof i'rabnya tergantung yang mempengaruhinya, bisa rofa, bisa nasab, dan bisa jar dengan membuang nun, tanwin, atau alif lam. Sedangkan mudlof ilaih harus jar. Contohnya sebelum dimudlofkan yaitu al-ilmu. Nah, contoh membuang alnya yaitu ilmul kalam. Selanjutnya kita akan bahas lafaz jab Arab. Lafaz jab Arab ini dibagi menjadi dua, isim muzakkar dan isim muannats. Isim muzakkar memiliki ciri-ciri tidak mengandung tak marbutoh dan boleh menggunakan atau mengandung tak marbutoh asalkan itu nama laki-laki. Kemudian ciri-ciri isim muannats itu mengandung tak marbutoh, menunjukkan nama kota, tempat atau daerah, menunjukkan nama perempuan, jamak taksir, dinas muannats dalam Al-Qur'an, diakhiri alif ta'nits mamdudah, diakhiri alif ta'nits maksuro, dan anggota badan yang berpasangan itu juga termasuk dalam ciri-ciri isim muannats. Contoh isim muzakkar yang tidak berakhiran tak marbutoh yaitu babun yang berarti pintu, baitun yang berarti rumah. Contoh isim muzakkar yang menunjukkan laki-laki walaupun tak berakhiran tak marbutoh, contohnya muawiyatun yang berarti muawiyah. Contoh isim muannats yang berakhiran tak marbutoh, madrasatun berarti sekolah, saatun yang berarti jam. Mengandung nama perempuan Fatimah dan Lisa. Yang mengandung nama negara, kota atau tempat atau daerah, contohnya Indonesia, Amerika. Yang kedua yang mengandung jamak taksir yaitu kutubun, berarti kutubun yang berarti buku-buku. Kemudian diakhiri alif ta'nits maksuro, contohnya hubla. Diakhiri alif ta'nits mamdudah, contohnya sauda. Dinats muannats dalam Al-Qur'an, contohnya samsun. Selanjutnya kita akan membahas lengkap mengenai isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif yaitu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu isim yang tidak bisa menerima tanwin karena adanya ilat. Ilat isim ghairu munsharif ini dibagi menjadi segi makna, ma'rifat atau alami, dan sifat. Secara lafaz yaitu sigot muntahal jumu, wazan fi'il udul, ta'nits tarkib majzi, dan zaidah alif nun serta ajami. Yang pertama kita akan membahas sigot muntahal jumu. Nah, isim yang mengikuti wazan mafa'ila, fawa'ila. Contohnya yaitu masobiha yang berarti lampu, kawaida yang berarti ukuran, anasida yang berarti lagu. Nah, i'rab rafa'nya itu dhamma tanpa tanwin, sedangkan nasab dan jarnya itu fathah tanpa tanwin. Nah, contohnya bentuk rafa'nya ja'at masobihu, yaitu perasaan terang. Bentuk nasabnya yaitu ra'aitu masobiha, bentuk jarnya yaitu marartu bimusobiha. Nah, yang kedua yaitu wajan fi'il, yaitu isim yang susunan kalimatnya seperti wajan pada fi'il. Contohnya Yazidu yang berarti nama orang, Yazid. Kemudian aswada berarti itu merupakan kata sifat yang berarti yang hitam. Bentuk i'rabnya sama yaitu rofa dhamma tanpa tanwin, nasab dan jarnya yaitu fathah tanpa tanwin. Contoh rofanya itu ja'a yazidu, perasaan Yazid. Nasabnya itu ra'aitu yazida, melihat Yazid, sedangkan jarnya yaitu marartu bi yazida, melewati dengan Yazid. Yang ketiga yaitu udul. Udul adalah isim yang mengalami perubahan bentuk dengan punya makna yang sama. Wazannya yaitu fu'alu, fu'ala. Contohnya Umaru yang berarti nama orang, Sulasa yang berarti kata sifat. Berarti ya. Bentuk i'rabnya yaitu rofa, nasab dan jar. Rofanya yaitu dhamma tanpa tanwin, sedangkan nasab dan jarnya itu fathah tanpa tanwin. Contohnya yaitu ja'a Umaru, berarti perasaan Umar, ra'aitu Umaro yang berarti melihat Umar, marartu bi Umaro yang berarti melewati dengan Umar. Yang keempat yaitu ta'nits. Ta'nits adalah isim yang mengandung arti perempuan. Isim yang bisa dikatakan perempuan jika mengandung pertama alif ta'nits maksuro, contohnya hubla yang berarti perempuan yang hamil. Yang kedua yaitu alif ta'nits mamdudah, contohnya hamra'u yang berarti merah. Yang ketiga yaitu setiap nama perempuan, contohnya Zainabah, yaitu nama orang alami perempuan, nama orang yang mirip perempuan. Tolhata itu nama orang atau alami, dikatakan nama mirip perempuan karena terkandung tak marbutoh di dalamnya. Bentuk i'rabnya sama yaitu rofa dhamma tanpa tanwin, sedangkan nasab dan jarnya itu fathah tanpa tanwin. Contohnya itu ja'at hamra'u, itu bentuk rofanya, ra'aitu Zainabah, itu bentuk nasabnya, marartu bitolhata, itu bentuk jarnya. Perlu diingat ada nama perempuan yang tetap dibaca tanwin karena tidak diperbolehkan. Contohnya yaitu Hindun. Tidak boleh dihilangkan tanwinnya karena terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya sukun. Maka disyaratkan atau dianjurkan kalau tasnis ghairu munsharif itu harus lebih dari 3 huruf. Yang kelima yaitu tarkib majzi. Tarkib majzi adalah 2 kalimat yang disusun jadi 1 kalimat. Contohnya ba'la baka.
Hadromauta, atau berupa nama atau kata orang atau benda lain. Bentuk i'rabnya sama, yaitu rafa dhamma tanpa tanwin, nasab dan jarnya itu fathah tanpa tanwin. Contohnya hadromautu itu sebagai rofaknya, hadromauta sebagai nasabnya, dan hadromauta sebagai jernya. Berikutnya yaitu ziyada alif nun. Ziyada alif nun adalah isim yang diakhiri dengan alif dan nun. Contohnya yaitu Usmana, Adesana. Adesana ini merupakan kata sifat, sedangkan Usmana ini merupakan nama orang. Adesana ini berarti adalah haus, sedangkan i'rabnya sama, rofa yaitu ja'a Usmanu, perasaan Usman. Ro'aitu Usmana, melihat Usman itu sebagai nasab. Marortu bi Usmana itu sebagai jarnya, yaitu melewati dengan Usman. Perlu diingat, ini bukan isim tasnia. Zaidah alif nun ini bukan isim tasnia yang ditambah alif nun, tapi zaidah alif nun emang dari aslinya sudah ada alif nunnya. Yang ketujuh yaitu ajami. Ajami adalah isim yang selain dari bahasa Arab. Contohnya Ibrahimu, Yakubu, wa Ishaqo. Nah, ini semua nama-nama orang, berarti nama-nama nabi ya. Tidak ada sifat kalau ajami. Contoh i'rabnya sama, rofa dhamma tanpa tanwin, nasab dan jarnya fathah tanpa tanwin. Contohnya ja'a Ibrahimu, perasaan Ibrahim itu merupakan rofaknya, nasabnya itu ra'aitu Ibrahima, berarti melihat Ibrahim, sedangkan jarnya itu marartu bi Ibrahima, melewati bersama Ibrahim. Nah, semua nama-nama nabi itu mengandung ghairu munsharif, kecuali Nabi Muhammad, Nabi Soleh, Nabi Su'aib, Nabi Hud, Nabi Nuh, dan Nabi Lut. Ini mengandung munsharif. Contohnya Muhammadun, Muhammad, Nuhun, Nuh. Perhatian, isim ghairu munsharif ini dijarkan dengan fathah apabila tidak disandarkan atau dimudlafkan atau tidak dimasuki alif lam. Apabila terjadi hal demikian, maka hukumnya kembali pada asal, yaitu jer dengan kasro. Contohnya marartu bi Ahmadikum, marartu bi Ahmadikum, dan berterima kasih Ahmad lulus. Kata Ahmadi disandarkan dengan kata kum. Contoh lagi marartu bi Ahmadi, berarti melewati dengan Ahmad. Kata Ahmadi dimasuki alif lam, maka tidak boleh Ahmada, harus Ahmadi. Itu untuk bentuk jarnya ya. Berikutnya yaitu fi al masjidina. Masjidi di sini huruf terakhirnya berharokat kasroh karena di awal kata tersebut ada tambahan alif lam yang berarti huruf jarnya itu tidak fathah tapi kasroh. Tambahan isim, sebagai tambahan isim ghairu munsharif terbagi menjadi dua, yaitu memiliki satu alasan dan memiliki dua alasan. Memiliki satu alasan yaitu sigot musta'al jumu yang mengikuti wazan mafa'ilun. Yang kedua yaitu alif taknis maksuro seperti mardo. Sebagai tambahan isim ghairu munsharif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama memiliki satu alasan, yang kedua yaitu memiliki dua alasan. Yang memiliki satu alasan yaitu sigot musta'al jumu yang mengikuti wazan mafa'ilu. Yang kedua yaitu alif taknis maksuro, yang ketiga yaitu alif taknis mamduda. Yang kedua yaitu memiliki dua alasan. Yang pertama yaitu sifat. Satu yaitu wazan fi'il seperti ahsanu. Yang kedua yaitu tambahan alif nun seperti sakrona. Yang ketiga yaitu adanya udul seperti rubahu. Yang kedua yaitu nama dengan tambahan alif dan nun seperti Ramadona. Wazan fi'il seperti yazidu. Udul, nama dengan udul, contohnya Umaru. Nama dengan tarkib majzi yaitu hadromauta. Nama dengan taknits seperti Salma. Nama dengan ajami lebih dari 3 huruf seperti Ibrahimu. Selanjutnya kita akan bahas isim berdasarkan asal usulnya. Itu terbagi menjadi dua, isim musitok dan isim jamid. Isim musitak adalah isim yang punya asal perubahan atau tasrif. Contohnya darosa berarti belajar, kemudian adanya perubahan maka menjadi madrasatun yang berarti tempat belajar. Contoh lainnya sajada berarti telah bersujud, kemudian perubahannya masjidun yang berarti tempat bersujud. Nah, yang termasuk isim musitok ini adalah nama, waktu, tempat, alat, isim takhir, masdar ghairu mim selain 3 huruf asli, masdar mim, nama subjek, nama objek, sigot mubalaghah. Kemudian yaitu isim jamid. Isim jamid adalah kaku atau tidak memiliki asal usul. Memang dari sananya begitu. Contohnya babun pintu, kolamun pensil, komarun bulan, asharun singa,
dan lain sebagainya. Jika mencari kata jamid di kamus, caranya yaitu langsung mencari huruf awalnya, yang termasuk isim jamid yaitu nama, masdar, ghairu mim, sulasi, mujarrob. Kemudian kita akan membahas isim masdar. Isim masdar adalah kata dasar dari suatu fiil yang tidak ada kaitannya dengan pelaku atau waktu tertentu. Isim masdar ini dibagi menjadi dua, yaitu isim masdar ghairu mim dan isim masdar mim. Isim masdar ghairu mim merupakan masdar yang pada awalnya tidak terdapat mim tambahan. Contohnya katban yang berarti penulisan. Isim masdar mim merupakan masdar yang huruf pertamanya berupa mim. Contohnya maktaban. Maktaban berarti penulisan. Isim fa'il. Isim fa'il adalah isim yang menunjukkan makna orang yang melakukan perbuatan dari aspek tetapnya sifat tersebut pada diri pelaku. Contohnya, katibun, dia yang menulis atau orang yang menulis. Isim maf'ul adalah sebuah nama objek yang dikenai fi'il atau kata kerja. Contohnya, maktubun, yang berarti yang ditulis. Isim fa'il adalah subjek atau pelaku. Wajahnya fa'ilun. Contohnya yaitu fi'il madinya nasoro, sedangkan isim fa'ilnya nasirun. Nasoro sendiri artinya telah menolong, sedangkan isim fa'ilnya beda artinya, yaitu orang yang menolong. Contoh berikutnya, madahinya yaitu nadoro, berarti telah melihat, maka isim fa'ilnya yaitu nadirun, yang berarti orang yang melihat. Selanjutnya yaitu isim maf'ul. Isim maf'ul itu menunjukkan objek atau korban. Wajahnya maf'ulun. Contohnya yaitu fi'il madainya fataha, telah membuka, maka isim maf'ulnya itu adalah maftuhun, yang berarti yang dibuka. Kemudian yaitu isim zaman. Isim zaman ini adalah isim yang menunjukkan tempat. Contohnya maktabun, tempat membaca. Yang berikutnya yaitu isim zaman. Isim zaman ini adalah isim yang menunjukkan tempat. Contohnya maktabun, menunjukkan tempat menulis. Isim makan adalah isim yang menunjukkan waktu, yaitu maktabun, yang berarti waktu menulis. Isim alat adalah isim yang menunjukkan sebuah alat yang digunakan pada objek yang dikenai fi'il, seperti miktabun. Selanjutnya yaitu mengenai sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah adalah lafaz yang menunjukkan sangat. Contohnya qaharun, yang berarti maha diktator. Mibdonun, yang berarti sangat tersembunyi. Kubarun, yang berarti sangat besar. Farukun, yang berarti sangat memisah. Qayyumun, yang berarti maha mengatur. Mis'arun, yang berarti sangat keras. Mi'tirun, yang berarti sangat wangi. Selanjutnya yaitu isim takshir. Isim takshir adalah isim yang menunjukkan makna kecil, tujuannya adalah merendahkan. Contohnya duroihim, yang berarti sedikit dirgam. Qailaulatun, yang berarti amat sedikit. Berikutnya yaitu isim tafdil, yang bermakna lebih dari, wazannya af'alun. Contohnya. Kemudian yaitu isim tafdil. Isim tafdil adalah bermakna lebih dari, wazannya af'alu. Contohnya afdola, yang berarti lebih utama, dan aksaru, yang berarti lebih banyak harta. Berikutnya yaitu isim nasob. Isim nasob adalah lafadz yang diakhiri ya bertasdid, yang berarti bangsa marga. Untuk membuat isim ini ketentuannya yakni apabila lafadznya diakhiri huruf ta, maka taknya harus dibuang. Apabila huruf akhirnya lafadz berupa alif, maka diganti wawu. Sedangkan harokat huruf sebelum ya nasab harus kasroh. Contohnya ar-rafi'iyyu. Berikutnya yaitu isim adat. Isim adat adalah lafadz yang menunjukkan bilangan. Dibagi menjadi tiga, yaitu adat mufrad, adat murakkab, dan adat ataf. Adat mufrad adalah hitungan tunggal dari 1 sampai 10, 100, 1000. Contohnya arbahu sanina. Adat murakkab yaitu hitungan yang bersusun dari 11 sampai 19 yang disusun menggunakan adat mufrad dengan kata asarotun atau asarun. Contohnya sita asarota amroatin, 16 perempuan. Ketiga yaitu adat ataf. Adat ataf adalah hitungan bersusun dari 20 sampai 90 dengan menghubungkan adat mufrad pada adat puluhan. Contohnya ihra wa isrina, 21. Isnani wa arba'una, 42. Arba'atun wa khamsauna, 54. Ma'ata wa salasuna, 130. Arba'un wa tis'una, 94. Kedua lafaz adat yang ikut wazan fa'ilun juga tetap fathah bila menjadi adat murakkab. Contohnya
wa at-tasihasa asarol tartibu. Contohnya yaitu wa at-tasiha asarol tartibu. I'rab adalah perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil yang masuk di dalamnya, baik secara lafaz maupun secara dikira-kira. Amil sendiri mempunyai arti yaitu lafaz yang mempunyai pengamalan terhadap kalimat lain sehingga menyebabkan suatu kalimat mempunyai i'rab, rafa, dan nasab serta jernya, yang semuanya berjumlah 100 amil. Macam-macam i'rab itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu i'rab rafa. I'rab rafa adalah i'rab yang berarti tinggi. Simbolnya yaitu dhammah. Jika ada kalimat isim atau fiil yang huruf akhirnya dhammah, maka itu disebut i'rab rafa. Yang kedua yaitu i'rab nasab. I'rab nasab adalah tegak atau tertancap artinya. Simbolnya yaitu fathah. Yang ketiga yaitu i'rab rafat atau jer. Hafat itu artinya adalah rendah atau bawah. Simbolnya yaitu kasroh. Yang keempat adalah i'rab jazm. I'rab jazm artinya adalah pasti atau mati. Simbolnya yaitu sukun. Bentuk perubahan keempat macam tersebut sama, yaitu ada huruf dan ada yang harokatnya. Contoh i'rab rafa yaitu jawa'anu yang artinya lapar, ar-rukanu yang berarti toko, akbaru yang berarti besar, qawaidu yang artinya aturan, yajlisu yang artinya sedang duduk, asuku yang artinya pasar. Dapat kita lihat pada kata terakhir atau pada huruf terakhir itu menggunakan dhammah yang menandakan itu i'rab rafa. Contoh i'rab nasab yaitu ta'allama sholat, ta'allama yang berarti belajar, sholat yang berarti sholat, basaro yang berarti manusia, nama yang berarti tidur. Dapat kita cermati dari kata-kata tadi, huruf terakhirnya berharokat fathah yang berarti menandakan i'rab nasab. Contoh i'rab khofajar yaitu al-falaki yang berarti celah, gosakin yang berarti mengantuk, hasadin yang berarti iri. Dapat kita lihat huruf terakhirnya yaitu berharokat kasroh atau kasrotin yang berarti menandakan itu i'rab jar. Contoh i'rab jazm yaitu kata yalid yang berarti melahirkan, yulat yang berarti lahir, dan yakun yang berarti menjadi. Nah, dapat kita lihat pada huruf terakhirnya menggunakan huruf sukun yang berarti menandakan i'rab jazm. Selanjutnya kita akan membahas bagian hubungan isim atau fiil dan i'rab. Jadi pada bagian tersebut yang sudah saya share lewat PDF, itu isim bisa diberi i'rab rafa, nasab, dan khofat. Sedangkan fiil yaitu fiil mudhari bisa diberi i'rab rafa, nasab, dan jazm. Selain fiil mudhari tidak bisa di'irabkan, artinya bersifat tetap. Seperti fiil madi itu difathahkan selamanya, fiil amr itu dijazmkan selamanya. Fiil mudhari itu fiil yang awalnya terdapat salah satu dari huruf tambahan yang 4 yang terkumpul dalam perkataan anaihu, alif, nun, ya, dan ta. Fiil mudhari dirafakan selamanya. Fiil mudhari dirafakan selamanya kecuali ada amil nasab atau jazm yang masuk di dalamnya. Amil nasab itu terdiri dari an, walan, waidan, wakai, walamukai, walamu al-buhudi, wahata, wal bawabu bil fa'i, wal wawi, wa'au. Amil jazm itu terdiri dari 18, yaitu lam, walamma, wa'alam, wa'alamma, walamul amri wad du'ai, walafin nahyi wad du'ai, wa in wama waman wa mahma, wa idma, wa ayyana wa ayyana, wa anna, wa haisuma, wa kaifama, wa ida fi asy'ari. Itulah merupakan macam-macam dari amil nasab dan amil jazm. Selanjutnya harf tidak memiliki i'rab. Harf adalah kata yang tersusun atas satu atau beberapa huruf yang tidak dapat berdiri sendiri. Contoh harf jar, ada bi, fi, dan min. Bi sendiri yang artinya dengan, fi yaitu di dalam, dan min yang artinya dari. Perlu diperhatikan lagi bahwa rofa dan nasab bisa masuk isim dan fiil. Khofat khusus untuk isim itu tidak bisa, huruf akhirnya tidak bisa sukun, sedangkan jazm khusus untuk fiil, huruf akhirnya tidak bisa kasroh. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya dalam kata Allah, itu kalau bentuk rofanya itu Allahu, kalau bentuk nasabnya itu Allaha, kalau bentuk jarnya itu Allahi. Sedangkan bentuk jazmnya itu tidak ada karena ini termasuk isim. Contoh berikutnya asuku, itu bentuk rofanya, asuko itu bentuk nasabnya, asuki itu bentuk jarnya, sedangkan jazmnya itu tidak ada karena termasuk fiil, isim, karena termasuk isim. Untuk fi'il itu misalnya dalam kata yuladu itu lahir dalam bentuk rofa yang artinya lahir, sedangkan nasabnya itu yulada, sedangkan jazmnya itu yulad, sedangkan bentuk jarnya itu tidak ada karena termasuk fi'il. Untuk selanjutnya kita akan membahas tanda-tanda i'rab. Bentuk perubahan i'rab itu dibagi menjadi dua, yaitu perubahan huruf dan perubahan harokat. Kalau perubahan huruf itu, kalau rofa itu perubahan hurufnya alif, kalau nasab itu wawu, kalau jar itu iya. Kalau perubahan harokatnya rofa itu dhammah, nasab itu fathah, sedangkan jar itu kasroh. Jenis kalimat yang termasuk tanda i'rab dengan perubahan harokat yaitu yang pertama isim mufrad. Rofaknya itu menggunakan dhammah, nasabnya menggunakan fathah, sedangkan jarnya menggunakan kasroh. Jazmnya tidak ada karena termasuk isim. Yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir itu memiliki rofa dhammah, nasabnya itu fathah, dan jarnya itu kasroh, sedangkan jazmnya tidak ada. Yang ketiga yaitu jamak muannats salim. Rofaknya yaitu dhammah, nasabnya yaitu kasroh, sedangkan jarnya itu kasroh,
Nah, jazmnya itu tidak ada. Yang keempat yaitu fi'il mudhari. Rofaknya itu dhamma, nasabnya itu fathah, jazmnya itu sukun, sedangkan jarnya yang tidak ada karena termasuk fi'il. Jenis kalimat yang tanda-tanda i'rabnya termasuk perubahan pada hurufnya, yaitu yang pertama isim tasniyah. Rofaknya menggunakan alif, nasabnya menggunakan ya, jarnya menggunakan ya. Yang kedua jamak muzakkar salim. Rofaknya menggunakan wawu, nasabnya menggunakan ya, dan jarnya menggunakan ya. Ini dari yang ke-1 sampai yang kedua tidak menggunakan jazm. Yang ketiga yaitu asmaul khamzah. Rofaknya menggunakan wawu, nasabnya menggunakan alif, jarnya menggunakan ya, sedangkan jazm tidak usah. Yang keempat yaitu af'aul hamzah. Rofaknya menggunakan nun, nasabnya menggunakan membuang nun atau khofat nun. Jarnya tidak ada karena termasuk fi'il. Nah, sedangkan jazmnya itu menggunakan khofat nun atau membuang nun. Berikutnya kita akan mempelajari contoh kata yang tanda i'rabnya dengan harokat. Seperti contoh kata dari isim mufrad. Rofaknya, bentuk rofaknya itu tajirun yang artinya dagang, bentuk nasabnya itu tajiron. Tajiron kalau menggunakan fathatin itu biasanya ditambahkan huruf alif di belakangnya. Sedangkan jarnya tajirin, jazmnya tidak ada. Yang kedua ar-rukanu yang artinya toko, itu bentuk rafaknya. Sedangkan bentuk nasabnya itu ar-rukana, bentuk jarnya itu ar-rukani. Kemudian contoh kalimat jamak taksir yaitu ja'a dullabun, itu bentuk rafaknya. Durrostu, darrostu dullaban, itu bentuk nasabnya. Kata betul maha dullabin, itu bentuk jarnya. Sedangkan jazmnya tidak ada. Jamak muannats salim, contoh kalimatnya yaitu mukminatun, bentuk rafaknya, mukminatin bentuk nasabnya, dan mukminatin bentuk jarnya. Contoh berikutnya jamak muannats salim, termasuk kalimat jamak muannats salim. Kata jamak muannats salim yaitu barokatun, itu bentuk rafaknya, barokatin bentuk nasabnya, dan barokatin bentuk jarnya. Perlu diingat jamak muannats salim itu nasab dan jarnya itu sama-sama menggunakan kasrotin atau kasro. Contoh kalimat dari fi'il mudhari yaitu bentuk rafaknya yakro zaidun, zaid sedang membaca, sedangkan bentuk nasabnya lan yakro azaidun. Lan di sini adalah tambahan berupa nasab, jadi ini termasuk nasab, sedangkan jarnya tidak ada. Jazmnya itu lam yakro zaidun. Berikutnya kita akan mempelajari contoh kata yang tanda i'rabnya dengan huruf. Yang pertama contoh kata yang termasuk kata isim mutsannah. Contoh bentuk rafaknya kolamani. Pensil, bentuk nasabnya kolama ini, bentuk jarnya itu kolama ini, sedangkan jazmnya tidak ada karena termasuk isim. Kemudian ja'a ahmadani, bentuk rafaknya, nasabnya darostu ahmadaini, bentuk jarnya darostu ahmadaini. Contoh kalimat jamak muzakkar salim, bentuk rafaknya muslimuna, nasabnya muslimina, jarnya muslimina. Selanjutnya contoh kalimat asmaul khamsah, bentuk rafaknya kana abuhuma sariron, bapak keduanya jahat, nasabnya yaitu ahmadun laisa aba ahadin, Ahmad bukan ayah seorang, sedangkan jarnya Abu Bakarun ila abika, Abu Bakar ke ayahmu. Contoh kalimat af'aul hamzah, bentuk rafaknya hum yafhamuna, bentuk nasabnya hum lan yafhamu, bentuk jazmnya itu hum lam yafhamu. Isim-isim yang boleh dibaca rafa itu ada isim mubtada. Isim mubtada adalah isim ma'rifat yang berada di awal kalimat, setelah titik atau koma dibaca rafa. Titik atau koma ditandai dengan wawu, fa, alif mim, dan ba lam. Contohnya Muhammadur Rasulullahi. Muhammad menjadi mubtada karena isim ma'rifat di awal kalimat. Isim ma'rifat kan terdiri dari nama salah satunya. Muhammad kan termasuk nama orang. Jadi kalau kata Muhammad menjadi mubtada karena isim ma'rifat di awal kalimat. Ciri-ciri isim mubtada yaitu kalimat isim setelah amma, wakadha, haisu. Fi'il setelah lafaz sawaun, damir mutasil, mahal rofa setelah bal. Rincian hitungan berurutan, contohnya ahaduha. Isim ma'rifat setelah fa. Yang kedua yaitu kabar mubtada. Kabar mubtada adalah isim yang dirafakan oleh sebagai pelengkap mubtada. Contohnya rasulu menjadi khobar karena setelah mubtada yaitu Muhammad. Kata rasulu di sini dari kata Muhammadur Rasulullah itu tadi, kata rasulunya itu menjadi khobar karena setelah mubtada yaitu Muhammad, dan pantas diberi arti adalah. Rasulu itu pantas diberi arti adalah. Khobar dibagi menjadi dua, yaitu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang tidak berupa jumlah meskipun berupa isim tatsniyah atau jamak. Contohnya rasulu menjadi khobar mufrad karena bukan merupakan jumlah atau bukan berupa jumlah. Sedangkan khobar ghairu mufrad itu khobar yang berupa jumlah ismiyah atau fi'liyah.
atau serupa jumlah, khodaf atau jar majrur. Khobar mufrad berupa jumlah ismiyah, yaitu khobar yang terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Khobar ghairu mufrad berupa jumlah fi'liyah, yaitu khobar yang terdiri dari susunan fi'il dan fa'il. Contohnya Mustafa hasuna ajlakuhu. Hasuna di sini fi'il, sedangkan ahlakuhu itu sebagai fa'il. Khobar ghairu mufrad berupa jumlah berupa jar majrur. Khobar ghairu mufrad berupa jumlah darof, yaitu indah. Yang ketiga yaitu isim kana. Isim kana adalah salah satu amil yang merusak hukum mubtada dan khobar sehingga mubtada menjadi isimnya kana dan khobar mubtada menjadi kabarnya kana. Amil nawasik itu terdiri dari kana, soro, amsa, asbaha, adha, dolla, bata, laisa, majali, majala, mafati, mabariha, manfaka. Contohnya yaitu kana Allahu ala. Allah dibaca rofa karena menjadi isimnya kana. Yang keempat yaitu kabar inna, menasabkan mubtada menjadi isimnya dan merafakan kabar mubtada menjadi khobarnya. Amil nawasiknya yaitu anna, inna, laita, lakinna, la'alla, ka'anna. Contoh kalimatnya yaitu lakinna Allahu basirun, yang artinya tapi Allah maha melihat. Allah di situ dibaca rofa karena menjadi isimnya lakinna. Yang kelima yaitu fa'il atau subjek, adalah isim yang dibaca rofa setelah fi'il. Mabni maklum, kata kerja kalimat aktif. Contohnya akalal hirru fa'ro, kucing menerkam tikus. Pada kalimat tersebut al-hirru adalah fa'il karena berada setelah fi'il mabni maklum, yaitu akalah, dan pantas menjadi pelaku. Fa'il itu dibagi menjadi dua, yaitu isim dohir dan isim domir. Isim domir ini bukan rofa. Isim dohir ini tidak terdiri dari kata kamu, dia, dan saya. Contohnya qara'a Zaidul Qur'ana, Zaid membaca Al-Quran. Di situ tidak ada kata dia, kamu, atau saya. Yang ada adalah nama orang. Isim domir yaitu terdiri dari kata dia, kamu, dan saya, atau salah satunya dari kata tersebut. Contohnya qara'aitul Qur'ana, yang artinya saya membaca Al-Quran. Yang keenam yaitu naibul fa'il, adalah isim yang dibaca rofa setelah fa'il mabni majhul atau kata kerja pasif. Contohnya ukilal fa. Yang keenam adalah naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa setelah fi'il mabni majhul atau kata kerja pasif. Contohnya ukilal fa'ru, tikus diterkam. Al-fa'ru di sini naibul fa'il karena berada setelah fi'il mabni majhul, yaitu ukila. Yang ketujuh yaitu sifat atau naat. Sifat dari mun'ud yang dibaca rofa adalah kata sifat yang menjadi penyempurna man'ud, yang disifati yang bermakna yang. Ciri-ciri naat yaitu berupa isim sifat yang sesuai dengan lafaz sebelumnya dalam 4 hal di antara 10, yaitu mufrad, tasniyah, jamak, nakiro atau ma'rifat, i'rab rafa atau nasab atau jer, dan muannats atau muzakkar. Berupa isim nasab, berupa isim tafdil, isim isyarah setelah isim ma'rifat. Contohnya bi ahmad hadza, menjelaskan ciri-ciri sifat yang ada pada man'ud. Contohnya Muhammadun Mustafa. Naat terbagi menjadi dua. Naat hakiki adalah kata sifat atau isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabihat yang merafakan damir yang kembali pada man'ud. Naat hakiki harus cocok dengan man'udnya pada 4 hal, yaitu 1. Mufrad, tasniyah, dan jamak, nakiro, ma'rifat, i'rab rafa, nasab, jar, muannas, dan muzakkar. Naat sababi adalah kata sifat yang merafakan isim domir yang bersambung dengan damir man'udnya. Naat sababi harus cocok dengan man'udnya dalam 2 hal, nakiro atau ma'rifat, i'rab rafa, nasab, dan jar. Yang ke-8 adalah badal. Badal sendiri adalah dari mubdal yang dibaca rofa. Badal adalah kata yang menjadi pokok pembicaraan sebagai ganti dari kata sebelumnya. Contohnya ja'a sohibul baiti Abu Darri, yang artinya pemilik rumah telah datang, yaitu Abu Jar. Nah, di sini kan pemilik rumah diganti Abu Jar. Abu Jar lah yang pemilik rumah. Ja'a sohibul baiti Abu Darri. Contoh lagi ro'aitul baba ay jaroda, yang berarti saya melihat pintu, maksudnya belalang. Nah,
Sini pintu maksudnya belalang. Itu kan kata ganti kalimat sebelumnya, kata sebelumnya. Kemudian yang nomor 9 adalah ataf dari matuf. Yang dibaca ataf adalah menghubungkan suatu kata pada kata sebelumnya dengan huruf ataf. Huruf ataf terdiri dari wa, fa, au, am, sama, hatta, bal, ta, lakin, amma. Contohnya wa kharaja bil masjidil madarisu warubutu. Artinya tidak termasuk masjid, sekolah dan asrama. Di sini kan ada kata hubung dan yang berarti wa dalam bahasa Arab. Yang ke-10 yaitu taukid dari mu'akad. Yang dibaca rafa adalah kata yang mempertegas kalimat sebelumnya. Taukid dibagi menjadi dua, yaitu taukid lafzi dan taukid ma'nawi. Yang pertama yaitu taukid lafzi adalah mempertegas kata dengan lafaz yang sama, seperti contohnya mu'akadnya yaitu dukat, taukidnya yaitu daka. Contohnya ida dukat al-ardi dakan, ketika bumi digoncangkan dengan goncangan. Yang B yaitu taukid maknawi adalah mempertegas kata dengan menggunakan lafaz berikutnya. Contohnya mu'akadnya yaitu dom yaro uskana, taukidnya yaitu anta. Nah, contohnya yaitu uskana anta. Diamlah kamu maksudnya kamu. Isim-isim yang dibaca nasab yaitu khabar kana sudah dicontohkan sebelumnya. Isim inna sudah dicontohkan sebelumnya. Maf'ul bihi. Maf'ul bihi sendiri adalah objek pekerjaan. Ciri-cirinya terletak setelah fi'il dan fa'il. Contohnya yaitu khalaqallahul insana. Khalaqa ini adalah berupa fi'il. Artinya Allah menciptakan manusia. Artinya dari kalimat tadi itu Allah menciptakan manusia. Sedangkan insana itu termasuk muta'adi karena menggunakan maf'ul bi. Itu termasuk maf'ul binya. Sedangkan Allah di sini adalah termasuk fa'ilnya. Contoh berikutnya koma zaidun. Koma di sini fi'il, sedangkan zaidun di sini fa'il. Ini zaidun ini termasuk fi'il lazim karena tidak butuh maf'ul bi. Maf'ul bihi ini dibagi menjadi dua, isim domir dan isim zohir. Isim zohir ini tidak terdiri dari kata dia, kamu, saya. Contohnya qara'a zaidul qur'ani. Zaid membaca Al-Quran. Kalau domir, isim domir ini mengandung dia, kamu, dan saya. Contohnya qira'atuhu, membacanya. Kemudian yang termasuk isim-isim yang dibaca, macam-macam isim yang dibaca mu'rab yaitu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah untuk menegaskan suatu perbuatan, untuk menjelaskan suatu bilangan, atau untuk menegaskan jenis atau sifat suatu perbuatan. Ciri-cirinya yaitu berupa masdar. Masdar yang dibaca nasab itu jika maf'ul mutlak. Contohnya maf'ul mutlak itu dibagi menjadi tiga, yaitu untuk penegasan. Contohnya yaitu dorob betul doroban. Nah, doroban di sini adalah masdar. Dorob betul doroban yang memiliki arti saya mukul dengan tegas. Nah, di sini kan ada dengan benar. Saya memukul dengan benar. Di sini kan ada kata-kata penegasan. Saya memukul dengan benar. Sedangkan maf'ul mutlak untuk bilangan itu dorob betul dorobtan. Yang artinya saya mukul satu kali pukulan. Nah, di situ kan menunjukkan bilangan satu kali pukulan. Maf'ul mutlak untuk jenis atau sifat. Maf'ul mutlak untuk jenis atau sifat, contohnya dorob itu doroban sadidan. Saya mukul dengan benar, sangat kuat. Nah, sifatnya sangat kuat di sini kan. Sadidan. Yang kelima yaitu maf'ul fihi. Maf'ul fihi lebih dikenal dengan dorof. Dorof makan, dorof zaman. Dorof makan adalah menunjukkan tempat, dorof zaman yaitu menunjukkan waktu. Ciri-cirinya bermakna fi atau di dalam. Contohnya dorof zaman. Aulailatan yang berarti malam hari. Yauman yang berarti siang hari. Contoh isim makan yaitu Indonesia, Amerika. Sifat nasab pada dorof hilang jika dorof didahului jar. Dorof zaman itu terdiri dari lailatan yang berarti malam hari, yauman yang berarti siang hari, sininan yang berarti beberapa tahun, mudatan yang berarti semasa, hina yang berarti suatu masa, sobaha yang berarti waktu subuh, dan lain sebagainya. Dorof zaman terdiri dari amama yang berarti depan, kholfa yang berarti belakang, waro yang berarti belakang, kudama yang berarti depan, yamina yang berarti kanan, simala yang berarti kiri, tilqo'a yang berarti hadapan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu maf'ul lahu. Maf'ul lahu adalah menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Jadi menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan, ciri-cirinya pantas dijadikan makna karena. Contohnya yaitu
pekerjaannya, yaitu ya dorob betul walada, yang artinya saya memukul kepada anak. Nah, alasannya memukul yaitu tadi balahu, untuk mendidiknya. Nah, itu kan ada alasannya tadi balahu, yang itu untuk mendidiknya. Contoh lain, wala taqtulu auladakum khosyata imlaqi. Khosyata di situ bermakna karena atau mengandung maf'ul lahu, karena diartikan, jika semuanya diartikan itu janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nah, itu kan menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Kita dilarang mengerjakan memukul anak karena takut miskin gitu. Contoh lainnya, ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Hadarul di sini mengandung maf'ul lahu. Karena jika diartikan semua kalimat tersebut, mereka memasukkan jari-jarinya ke dalam telinga karena takut mati. Yang ketujuh yaitu maf'ul ma'ahu. Maf'ul ma'ahu yaitu untuk menunjukkan kebersamaan. Ciri-cirinya terletak setelah wawu bermakna ma'ah atau bersama. Contoh ini kalimat yang menunjukkan pekerjaannya yaitu ja'a zaidun, zaid datang. Nah, wawu ma'iyahnya yaitu wa, dengan kata wa harus bisa diartikan bersama ya. Bukan dan, harus bisa diartikan bersama. Sedangkan maf'ul ma'ahnya yaitu guru basamsi, gurubah, itu tenggelamnya matahari. Nah, jika disambung ja'a zaidun wa guru basamsi, nantinya zaid datang bersama tenggelamnya matahari. Nah, yang termasuk maf'ul ma'ahunya yaitu gurubah, itu yang termasuk karena itu kan menunjukkan kata setelah wawu ma'iyah. Yang kedelapan yakni hal. Hal yaitu menjelaskan keadaan dari sohibul hal. Ciri-cirinya hal harus terdiri dari isim nakiroh dan sohibul hal terdiri dari isim ma'rifat. Nah, contohnya dalam bentuk ini sohibul hal ini, contoh kalimatnya itu terdiri dari fi'il, sohibul hal, dan hal. Fi'ilnya yaitu ja'a, sohibul halnya itu zaidun, halnya itu rokiban. Nah, jika disambung ja'a zaidun rokiban, zaid datang dalam keadaan berkendara. Nah, hal ini menjelaskan keadaan dari sohibul hal. Contoh lainnya yaitu wala tamsa fil ardi marohan. Nah, di situ memiliki arti maka janganlah engkau berjalan di atas bumi dalam keadaan sombong. Nah, dalam keadaan marohan. Nah, ini termasuk hal marohan ini yang artinya sombong. Karena itu menjelaskan keadaan dari sohibul hal. Yang kesembilan yaitu tamyiz. Tamyiz menjelaskan hubungan atau zat yang tidak jelas. Cirinya terletak setelah hitungan, ukuran, timbangan atau takaran. Contohnya, tasobbaba zaidun arkon. Nah, arkon di sini merupakan tamyiznya. Karena di sini mengandung arti keringat jais mengalir lah. Kalau jais mengalir itu kan tidak nyambung kalimatnya. Kalau ditambahi kalimat itu menjadi jelas kalimatnya. Contoh lagi yaitu istaro itu arba'an sauban. Nah, sauban di sini merupakan tamyiz yang berarti baju. Karena jika kalimat itu diartikan saya membeli 4 baju. Nah, kalau saya membeli 4 itu kan tidak jelas kalimatnya, maka ditambah baju itu merupakan tamyiz. Contoh lagi wa fajjarnal ardi ayunan. Ayunan di sini adalah tamyiz karena berarti air. Yang memiliki arti kami memancarkan di bumi yaitu air. Yang ke-10 yaitu istisna, yang berarti mengecualikan suatu. Ciri-cirinya terletak setelah huruf istisna. Berikut adalah huruf istisna. Illah. Kalimat setelah illah bisa nasab, bisa badal. Selanjutnya ghairo, siwa, suwa, sawaun. Itu kalimat setelah itu adalah jar. Nah, selanjutnya hasa, ada, hola. Kalimat setelah itu bisa jar, bisa juga nasab. Nah, sekarang kita fokus pada illah. Ini yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini. Contohnya yaitu qomal qaumu illa zaudan. Nah, illah di sini artinya kecuali. Yang artinya dari kalimat tadi jika diartikan berdiri suatu kaum kecuali Zaid. Nah, contoh lagi maqamal qaumu illa zaudan. Nah, illah di sini ya artinya kecuali. Ada illah kan tadi lah. Itu tidak, yang artinya semua kalimat itu yaitu tidak berdiri suatu kaum kecuali Zaid. Nah, jika kita lihat dalam file PDF itu ya, file PDF yang saya catat itu ada sebuah tabel. Di situ terdiri dari kolama yang berarti berdiri. Nah, bentuk musanna minhunya yaitu al-qaumu yang berarti suatu kaum. Jika kita ingin memerinci contoh yang tadi itu kata kolama itu mengandung
mengandung positif atau negatif itu ya. Kalau al-qaumu itu bentuk musanna minahu, sedangkan illa itu alat istisna, sedangkan zaudan itu mustasin. Nah, badalnya tidak ada. Susunan kalamnya itu adalah kalam tam mujab. Nah, kemudian makomal qaumu. Nah, qaumu ini adalah musanna minahu, sedangkan illa yaitu alat istina, sedangkan zaidan itu mustasinnya. Nah, badalnya itu adalah zaidun. Nah, gak perlu ditulis jika mencari nosab musanna. Nah, yang badal ini gak perlu ditulis, hanya yang ditulis adalah makomal qaumu illa zaudan. Itu termasuk kalam tam manfi. Jika menggunakan susunan kalam nakis atau fa'il, yaitu bentuk negatifnya makoma, sedangkan alat istinanya yaitu illa, sedangkan tergantung amil zaidun. Nah, ini sedangkan zaidun. Menggunakan susunan kalam nakis atau maf'ul bihi itu contohnya maro'aitu illa zaidan. Susunan kalam menggunakan kalam nakis atau majrur yaitu mamarortu illa bizaidin. Yang ke-11 yaitu munado. Munado yaitu yang dipanggil, kalimat yang terletak setelah ada nida. Ciri-cirinya terletak setelah alat nida. Alat nida adalah alat untuk memanggil. Seperti a, ai digunakan untuk jarak dekat. Contohnya azaidu. Kalau a, aya dan haya itu digunakan untuk jarak jauh. Azaidu. Ya digunakan fungsinya untuk tolong, untuk minta tolong. Contohnya ya rojulu. Wa itu digunakan untuk meratapi atau untuk kalimat meratap. Contohnya wakabidi, wahai hatiku. Nah, ini susunan kalamnya. Contoh susunan kalam mufrad alam atau ma'rifat. Keterangannya alami atau nama tidak berdiri dari mudhof atau sibul mudhof. Cara bacanya mabni sesuai tanda rofaknya. Contohnya bazaidu yang ya zaidu yang artinya zaid, ya zaiduna yang artinya bentuk muzakkar salimnya dari zaid. Nah, sedangkan susunan kalam nakiroh maksudah. Keterangannya isim nakiroh dan tentu pada satu orang, isim nakiroh. Cara bacanya mabni sesuai i'rab rofa. Sesuai i'rab rofa, mabni sesuai i'rab rofaknya. Ya rojulu. Qad biyadui. Yang berikutnya nakiroh atau susunan kalam nakiroh ghairu maksudah. Terangannya isim nakiroh dan tidak tentu pada satu orang. Nah, cara bacanya itu nasab. Contohnya ya rojulan. Nah, susunan kolam mudhaf terdiri dari mudhaf. Contohnya ya abdallahi. Sibul mudhaf. Keterangan terdiri dari yang menyerupai mudhaf. Cara bacanya nasab yaitu ya dolifan. Jabalan. Contohnya yaitu ya dolian jabalan. Nomor 12 yaitu isimnya lam. Kalimat yang terletak setelah la fijini. Terletak setelah lam yang punya makna fijini. Meniadakan semua jenis rojul. Ciri-cirinya terletak setelah lam yang meniadakan jenis. Contohnya la rojulan. Tidak ada laki-laki. Susunan kalimatnya yaitu contohnya dalam kalimat mufrad. Terangannya tidak terdiri dari mudhof atau sibul mudhof. Cara bacanya mabni terhadap tanda i'rab nasabnya. La rojula fidari. Susunan kalimat mudhof, keterangan terdiri dari mudhof. Cara bacanya yaitu nasab. Contohnya la jahlin mukramun. Sibul mudhof terdiri dari yang menyerupai mudhof. Contohnya la dolian jabalan hadirun. Catatan isimnya lam harus terdiri dari isim nakiroh. Kebanyakan khobarnya lam dibuang. Yang terakhir jenis-jenis isim yang termasuk dalam macam-macam isim yang dibaca i'rab nasab yaitu khobarnya kana dan isimnya inna, dan kedua maf'ulnya. Nah, kalimat aslinya Allahu ghafurun. Allahu di sini mubtada sedangkan ghafurun di sini khobar. Ketika dimasuki kana ghafuron. Nah, ghafuron di sini jadi nasab. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yaitu kalimat aslinya Allahu alimun. Allahu mubtada sedangkan alimun khobar. Ketika dimasuki inna menjadi innallaha alimun. Nah, innallaha di sini jadi isim padahal tadi Allahu mubtada di sini jadi isim. Allaha. Selanjutnya contoh berikutnya yaitu kalimat aslinya Zaidun alimun. Nah, ketika dimasuki donan tu Zaidan aliman. Nah, Zaidan di sini maf'ul awal sedangkan aliman di sini jadi maf'ul kedua. Nah,
Di sini donantu Zaidan aliman. Nah, itu menyangka kepada Zaid sebagai orang lain. Alhamdulillah kita telah sampai kepada pembahasan yang terakhir, yaitu isim-isim yang dibaca jar. Isim-isim yang dibaca jar yang pertama yaitu majrur, yaitu isim yang jatuh setelah huruf jar. Ciri-cirinya yaitu berada setelah huruf jar. Nah, contohnya jitu minal madrasati. Nah, di sini kan mina, ini termasuk huruf jar. Nomor 2 itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih adalah isim yang jadi sandaran isim mudhof. Contohnya abdun, abdullah. Abdullahi ini kan terdiri dari dua kata, abdun dan allahi. Abdun di sini adalah mudhof, sedangkan allahi di sini mudhof ilaih. Nah, dua kata ini mengandung idhofah, yaitu penggabungan dua kata atau lebih yang mempunyai satu pengertian sendiri. Nah, yang nomor 3 yang termasuk isim-isim yang dibaca jar yaitu sifat atau anats dari man'ut yang dibaca jar, badal dari mubdal yang dibaca jar, ataf dari mat'uf yang dibaca jar, taukid dan mu'akad yang dibaca jar. Ya, itu kan sudah saya jelaskan tadi di pembahasan awal. Selanjutnya saya akan membahas tafsir, mengenai tafsir yang lebih spesifik yaitu tafsir istilahi. Contohnya bentuk madinya yaitu fa'ala yang berarti telah bekerja, maka bentuk mudhari'nya yaitu yaf'ulu. Bentuk masdarnya yaitu masdar ghairu mimnya yaitu fa'lan. Masdar mimnya itu maf'alan berarti pekerjaan. Bentuk fa'ilnya yaitu fa'ilun. Isim domirnya fahuwa, yang berarti dia yang kerja. Nah, selanjutnya maf'ul. Bentuk maf'ulnya yaitu maf'ulun. Isim isyaratnya wadaka yang berarti yang dikerjakan. Bentuk amarnya yaitu uf'ul yang berarti bekerjalah. Bentuk nahinya yaitu la taf'ul, jangan bekerja. Bentuk zamannya yaitu maf'alun, waktu bekerja. Bentuk makannya maf'alun, tempat bekerja. Dan bentuk alatnya yaitu mif'alun, alat untuk bekerja. Selanjutnya saya akan membahas tafsir lugawi fi'il madi atau yang sudah dikerjakan. Nah, itu untuk subjek huwa, tambahan di belakangnya tidak ada. Untuk subjeknya huma atau dua orang laki-laki, itu di belakangnya ditambahkan alif. Untuk subjek hum atau mereka laki-laki, itu tambahan di belakang katanya itu wawu alif. Contohnya itu fa'alu, berarti mereka sudah bekerja. Untuk subjek hiya atau dia perempuan tunggal, itu tambahan di belakangnya tak bersukun seperti fa'alat yang berarti dia perempuan tunggal sudah bekerja. Selanjutnya subjek huma itu tambahan di belakangnya ata yang berarti yang contohnya itu fa'alata yang berarti dia perempuan ganda sudah bekerja. Kemudian subjek hunna yaitu tambahan di belakangnya yaitu tambahan na seperti fa'alna yang berarti mereka perempuan sudah bekerja. Subjek anta tambahan di belakangnya yaitu ta, maka contohnya itu fa'alta yang berarti kamu laki-laki sudah bekerja. Kemudian subjek antumah, maka tambahan di belakangnya yaitu tuma yang contohnya itu fa'altuma yang berarti kamu dua orang laki-laki sudah bekerja. Selanjutnya subjek antum, maka tambahan di belakangnya yaitu tum, contohnya itu fa'altum, maka artinya yaitu kalian laki-laki sudah bekerja. Selanjutnya yaitu anti, maka tambahan di belakangnya yaitu ti, contohnya fa'alti. Nah, maka artinya yaitu kamu perempuan satu sudah bekerja. Selanjutnya subjek antuma, maka tambahan di belakangnya tuma, contohnya fa'altuma, maka artinya kamu dua orang perempuan sudah bekerja. Selanjutnya yaitu antuma dengan subjek antum, antunah, maka tambahan di belakangnya yaitu tunna, contohnya fa'altunna, maka artinya kalian perempuan tiga sudah bekerja. Kemudian menggunakan subjek ana, maka tambahan di belakangnya yaitu tu, maka contohnya fa'altu yang artinya saya sudah bekerja. Subjek nahnu, maka tambahan di belakangnya adalah na, contohnya fa'alta, berarti kami atau kita sudah bekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tafsir lugawi fi'il mudhari atau yang telah dikerjakan atau yang sedang dikerjakan. Contoh subjeknya huwa, maka tambahan di belakangnya tidak ada, tambahan di belakangnya di depannya yaitu tambahan ya, seperti pada fa'ala atau bekerja, maka yaf'alu, berarti dia satu orang laki-laki sedang bekerja. Kemudian menggunakan subjek huma, maka tambahan di belakangnya alif nunnya dengan berharokat kasroh, tambahan di depannya yaitu ya, contohnya ya fa'alani, maka dua orang laki-laki sedang bekerja. Selanjutnya subjek hum,
maka tambahan di belakangnya waw nun, wawnya berharokat sukun, nunnya berharokat fathah. Tambahan di depannya yaitu ya, contohnya yaf'aluna, maka mereka laki-laki sedang bekerja. Kemudian subjek hiya, maka tambahan di belakangnya tidak ada, tambahan di depannya nun berharokat fathah, contohnya naf'alu, yang berarti dia satu orang perempuan sedang bekerja. Kemudian subjek huma, maka tambahan di belakangnya alif nun, nun dengan berharokat kasro, sedangkan tambahan di depannya ta dengan berharokat fathah, taf'alani, maka dia perempuan dua sedang bekerja. Kemudian subjek hunna, maka tambahan di belakangnya itu nun berharokat fathah dan tambahan di belakangnya ya berharokat fathah, contohnya yaf'alna, maka mereka perempuan sedang bekerja. Kemudian subjek anta, maka tambahan di belakangnya tidak ada, tambahan di depannya itu tak, contohnya taf'alu, maka kamu laki-laki satu sedang bekerja. Subjek antuma, maka tambahan di belakangnya alif nun, nun dengan berharokat kasro dan tambahan di depannya itu tak dengan berharokat fathah. Maka contohnya taf'alani, maka kamu dua orang laki-laki sedang bekerja. Kemudian subjeknya antum, maka tambahan di belakangnya waw tak, waw dengan harokat sukun dengan tak berharokat fathah. Maka tambahan di depannya yaitu tak, contohnya taf'aluna, maka kalian laki-laki sedang bekerja. Subjek anti, maka tambahan huruf di belakangnya itu ya dan nun, ya dengan berharokat sukun dengan nun berharokat fathah, dan tambahannya yaitu tambahan di depannya yaitu tak dengan berharokat fathah, contohnya tafa'ala ini, maka kamu perempuan sedang bekerja. Kemudian subjek antuma, maka tambahan di belakangnya yaitu alif nun, dengan nunnya itu berharokat kasroh, dengan tambahan di depannya yaitu tak berharokat fathah, contohnya tafa'alani, maka kamu perempuan dua sedang bekerja. Kemudian subjek antunna, maka tambahan di belakangnya itu nun berharokat fathah, tambahan di depannya tak berharokat fathah, maka contohnya itu taf'alana, maka kalian perempuan sedang bekerja. Kemudian subjek ana, maka tambahan di belakangnya tidak ada, tambahan di depannya itu alif, maka contohnya itu af'alu, maka saya sedang bekerja. Kemudian yang terakhir yaitu subjek nahnu, maka tambahan di belakangnya tidak ada, tambahan di depannya itu na, maka contohnya naf'alu, maka kami atau kita sedang bekerja. Tidak terasa kita telah sampai kepada pembahasan yang terakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.